Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang sistem biaya taksiran. A. Pengertian sistem biaya taksiran. Sistem harga pokok taksiran adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk atau jasa tertentu dengan jalan menentukan besarnya biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan biaya overhead pabrik atau factory overhead yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Harga pokok taksiran yang sudah ditentukan akan dipakai sebagai dasar untuk yang pertama, mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar. Yang kedua, membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi, serta menentukan besarnya selisih yang timbul. Kebaikan dan kelemahan sistem biaya taksiran. Kebaikan sistem biaya taksiran. A. Dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Penggunaan beberapa dokumen dasar pada sistem ini dapat dikurangi dan perhitungan harga pokok atau jasa dapat dengan cepat diadakan sehingga dapat mengurangi besarnya biaya administrasi. B. Dapat menyediakan informasi untuk pengembalian keputusan. Manajemen memerlukan informasi biaya untuk pengambilan keputusan tentang produk atau jasa sebelum diolah. Manajemen untuk mengambil keputusan tersebut. C. Mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Sistem harga pokok taksiran merupakan transisi dari pemakaian sistem harga pokok sesungguhnya menuju pemakaian sistem harga pokok standar. Sedangkan kelemahan sistem biaya taksiran adalah A. Harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dialokasikan. B. Timbulnya selisih biaya yang besar dapat mengakibatkan pengembalian keputusan yang keliru karena pengembalian keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah. Tujuan penggunaan sistem biaya taksiran. Yang pertama yaitu untuk jembatan menuju sistem biaya standar, di mana penggunaan sistem biaya taksiran sebagai jembatan menuju sistem biaya standar mempunyai keuntungan. Yang pertama, melatih karyawan dalam menggunakan sistem biaya standar karena adanya beberapa kesamaan di antara kedua sistem tersebut. Kedua, menyesuaikan karyawan secara bertahap terhadap sistem yang baru agar terpelihara hubungan yang baik dengan karyawan. Kadang-kadang penggunaan sistem biaya taksiran dan sistem biaya standar dengan sendirinya akan saling mendukung. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, pemakaian sistem biaya taksiran lebih ekonomis bila dibandingkan dengan sistem biaya standar. Tujuan yang ketiga, untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Banyak perusahaan menggunakan sistem biaya taksiran sebagai alat pengendalian biaya dan sebagai dasar untuk menganalisis aktivitas-aktivitasnya. Tujuan yang keempat yaitu untuk mengurangi biaya akuntansi. Penghematan biaya akuntansi dengan penggunaan sistem biaya taksiran sangat terasa jika perusahaan menghasilkan banyak macam produk atau jika produk diolah melalui banyak departemen atau pusat biaya. D. Penentuan besarnya sistem biaya taksiran. Tanggung jawab penyusunan besarnya harga pokok taksiran berada pada cost estimator yang berada di bawah bagian teknik produksi dan memiliki kapabilitas untuk pekerjaan tersebut. A. Taksiran biaya bahan baku, estimated raw material cost. Taksiran biaya bahan baku meliputi taksiran kuantitas, estimated quantity, setiap jenis bahan baku yang diperlukan untuk mengolah setiap satuan produk tertentu dan taksiran harga setiap jenis bahan baku yang diperlukan tersebut. B.
taksiran biaya tenaga kerja. Langsung estimated direct labor cost. Besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung dipengaruhi oleh sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan. Bila menggunakan sistem upah perpotongan, produk yang dihasilkan besarnya taksiran biaya tenaga kerja langsung dapat diperoleh dari peraturan taksiran upah perpotongan yang akan digunakan untuk waktu yang akan datang. C. Taksiran biaya overhead pabrik estimated VOH dimulai dengan menaksir besarnya setiap elemen biaya overhead pabrik dalam periode tertentu yang dikelompokkan pula atas dasar tingkat variabilitas biaya tetap dan biaya variabel. Untuk menentukan biaya taksiran setiap buah produk yang dihasilkan, maka jumlah taksiran BOP tersebut dibagi dengan taksiran kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar Pemakaian sistem harga pokok taksiran. Yang pertama, metode harga pokok proses. Karakteristiknya adalah bentuk produk yang sifatnya homogen tanpa dipengaruhi oleh spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Pada metode ini, besarnya harga pokok taksiran ditentukan pada awal periode untuk setiap produk yang dihasilkan. Sedangkan apabila produk diproses melalui beberapa departemen, maka besarnya harga pokok taksiran ditentukan untuk setiap departemen di mana produk tersebut diproduksi. Yang kedua, metode harga pokok pesanan. Produk yang dihasilkan tergantung dari spesifikasi dari pemesan. Besarnya harga pokok taksiran untuk setiap pesanan belum dapat ditentukan pada awal periode, akan tetapi harus dihitung pada saat akan menerima pesanan tertentu, yang sekaligus harga pokok taksiran tersebut dapat dipakai manajemen untuk memutuskan ditolak atau diterimanya pesanan tersebut. Besarnya harga pokok taksiran pada metode ini dipengaruhi oleh spesifikasi produk yang dipesan dan faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rinaldi, nomor tamu 22030080 akan melanjutkan materi yang telah dibacakan teman saya. F. Prosedur akuntansi sistem harga pokok taksiran. 1. Harga pokok taksiran disusun untuk dimasukkan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. 2. Rekening persediaan bahan baku, biaya gaji dan upah, serta rekening BOP dikredit dan didebit sebesar harga pokok atau biaya yang sesungguhnya. 3. Rekening barang dalam proses untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan didebit dengan biaya yang sesungguhnya dinikmati di rekening kredit atas produk yang selesai atau produk dalam proses pada akhir periode sebesar harga pokok taksiran. 4. Rekening persediaan produk selesai didebit sebesar harga pokok taksiran atas produk yang selesai dan dikredit sebesar harga pokok taksiran atas produk yang selesai dijual. 5. Harga pokok penjualan didebit sebesar harga pokok taksiran atas produk selesai dijual. 6. Pada akhir periode, harga pokok produk dalam proses dipindahkan dan setiap rekening barang dalam proses ke dalam rekening persediaan produk dalam proses sebesar harga pokok taksiran. 7. Pada akhir periode dihitung selisih biaya yang muncul dengan jalan membandingkan jumlah debit setiap rekening barang dalam proses menunjukkan biaya sesungguhnya dengan sebelah kredit rekening barang dalam proses yang sama menunjukkan harga pokok taksiran serta memindahkan selisih biaya ke dalam rekening selisih biaya. 8. Rekening sisa biaya dihitung, selanjutnya selisih tersebut dialokasikan ke dalam rekening harga pokok penjualan, persediaan produk selesai, dan rekening persediaan produk dalam proses. Perlakuan terhadap selisih biaya taksiran. Biaya yang ditaksir meliputi seluruh biaya-biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk taksiran yang berarti prediktif. Tentu saja mengandung potensi ketidaktepatan antara apa yang dianggarkan dengan apa yang real. Ini yang disebut dengan selisih. Selisih ini tentu harus dilakukan perlakuan secara khusus sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi. Selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi dapat diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup ke rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi. Yang kedua, dibagikan secara adil kepada produk selesai
yang bersangkutan, yaitu dibagikan ke rekening produk jadi dan harga pokok penjualan dibagikan secara adil ke rekening persediaan barang. Dalam proses persediaan produk jadi dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, membiarkan selisih-selisih tersebut tetap dalam rekening selisih sehingga rekening ini berfungsi sebagai developer akun. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan selisih yang terjadi di antara periode akuntansi akan saling